Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du hadratal mukarramin jama'atil habaib al-ahibba fi muqaddimatihim guru kita semuanya Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Umar Khalid bin Hasan Madehij, Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman Bafaqih, Habib Umar bin Halawi Bafaqih, dan habaib-habaib yang lainnya. Banyak sekali yang hadir pada malam hari ini. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat, dengan tidak menyebut namanya satu persatu, insya Allah kami selalu berharap keberkahan beliau semuanya dan keberkahan dari datuk-datuk beliau semuanya, utamanya keluarga dari Al-Habib Husain Bafaqih. Demikian juga para kiai yang hadir pada malam hari ini, juga kepada sahibul hajah, sahibul bait Haji Wawan sekeluarga. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala rezeki yang luas, zahir batin, sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah khatmil Quran yang mudah-mudahan selalu mendapatkan tetesan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita sekalian di malam hari ini. Tidak terasa tahun kemarin kita bertemu di sini dan sekarang kita dipertemukan lagi. Serasa baru kemarin kita bertemu dan ternyata sudah 1 tahun lewat. Kita melewati pada malam hari ini, kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadikan pertemuan awal dari nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama para aulia Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera dan panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pecinta Quran Karim, pecinta jamaah khair. Dan mudah-mudahan kita seperti halnya para ulama-ulama terdahulu ketika menghadapi Ramadan dengan penuh gembira. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongannya, termasuk golongan orang-orang yang gembira akan datangnya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan badannya tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita semuanya tahu masuk ke dalam bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keramat. Saking keramatnya bulan Ramadan diceritakan dalam sebuah kitab Al-Barakat. Di situ diterangkan karena rajulun majusiyun. Ada seorang lelaki majusi, penyembah api, Zoroaster. Nyembahnya api, bukan Allah, bukan apa, tapi api yang disembah. Akan tetapi seorang rajul ini, orang majusi ini, ya, dia memiliki keramat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya yang tinggi banget. Kenapa? Satu saat ini rajul, lelaki ini, ya, punya anak kecil, orangnya nggak tua, masih muda, punya anak kecil, balita, mungkin sekolah masih PAUD. Ini anak kecil keluar. Tahu-tahu anak kecil ini keluar makan halwa. Mungkin kalau sekarang ini permen atau apa, atau es krim atau apa, di luaran. Sementara saat itu adalah bulan suci Ramadan, bulan keramat. Maka sang bapak ini nggak banyak bicara. Itu anak dipanggil, ya walad ta'al, sini nak. Begitu anaknya datang dipanggil orang tuanya,
bukannya ditambahi uang, bukannya ditambahi permen, bukannya ditambahi es krim, ditempeling itu anak. Plak, 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 itu anak ditempeling. Ya namanya anak ditempeling, nangis. Tempeling, ceplak, 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 nangis anak. Malak ya aboy, kenapa engkau wahai bapak? Dorabtani, engkau memukul aku. Bapaknya bilang, wahai anakku, bukankah di luar sana banyak orang yang berpuasa? Orang-orang muslim di sekitar kita lagi berpuasa, nak. Bapak, kita ini bukan orang muslim. Saya pun masih kecil, gak ada urusannya. Tempeling lagi tuh anak, keplak. Tadi kayak kucur guyu anak ini. Ditempeling, ya tambah nangis. Nangis anak. Begitu ini anak nangis, sang bapak bilang, nak, sekarang orang muslim, kita ini hidup di tengah-tengah orang muslim. Kanan kiri kita ini muslim, mereka berpuasa. Dan ini ada bulan karomah, bulan karim, bulan penuh keramat, bulan yang disucikan. Mereka orang-orang Islam sedang melakukan ibadahnya. Inti kenapa? Kan saya bukan orang Islam, Pak. Bapaknya ngomong, kamu memang bukan orang Islam, nak. Kami bukan orang Islam. Kamu bahkan andaikan Islam tidak wajib berpuasa, masih balita, umurnya masih kecil. Tapi sekarang ini bulannya adalah bulan yang sangat mulia. Orang-orang Islam sangat memuliakan sekali. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta memuliakan bulan ini. Udah selesai pembahasan bantah-bantahan antara anak dengan orang tua. Tidak lama kemudian orang ini meninggal dunia. Orang Zoroaster tadi wafat. Orang Majusi tadi wafat. Tidak lama setelah orang Majusi ini wafat, di zaman itu ada seorang wali yang top chair. Wali yang kalau mimpi tembus. Kalau mimpi apa tembus. Iki zaman saya iki dijalui togel loh enggak ini ya. Karena setiap mimpinya selalu tembus. Mimpi apa terjadi, mimpi apa kenyataan. Maka seorang wali ini ketika bermimpi, biasanya kalau mimpi ada orang mati, orang wali yang mati, dia akan mimpi wali ini. Mimpi gimana? Dia akan ketemu seorang wali ini duduk di atas kursi yang sangat indah sekali di dalam istana yang sangat megah. Maka seorang wali yang melihat mimpinya seperti itu, ternyata yang duduk di atas kursi tersebut adalah Majusi yang kemarin, yang menjadi tetangganya dia, yang orang penyembah api tersebut. Terheran, dia mengatakan, alasta anta majusian, wahai gerangan, bukankah engkau ini dulu tetangga saya yang Majusi, nyembahnya api, tapi kenapa ente duduk di situ? Keheranan, sangat heran sekali seorang wali ini, karena kursi yang biasanya diduduki seorang wali diduduki oleh tetangganya yang Majusi. Maka orang itu, singkat cerita, orang itu langsung jawab, naam, ana kuntu majusian. Bener memang, dulu saya orang Majusi. Laqad akromani Allahu subhanahu wa ta'ala bi ikrami wahtirami li syahri Ramadan. Allah telah mengangkat dan memberikan aku keramat, derajat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena aku memuliakan bulan Ramadan. Ketika aku menempeleng anakku karena memuliakan bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan, bukan karena apa? Karena hormat saya terhadap bulan Ramadan. Aku tempeleng anakku yang tidak wajib berpuasa. Aku tempeleng, aku didik anakku untuk menghormati orang-orang muslim yang sedang puasa. Setelah tempelenganku tersebut, Allah memberikan karomah kepadaku dengan memberikan hidayah untuk aku masuk Islam. Maka saat itu aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah syahadat yang aku bacakan dalam lesan dan hatiku,
maka bergetar seluruh tubuhku. Setiap hari aku selalu merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi akan segala sesuatu kedurhakaanku sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhenti seperti itu terus, seterusnya sampai sekitar seminggu aku sudah tidak kuat lagi dan Allah mencabut nyawaku dalam keadaan aku sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wafat orang tersebut dalam keadaan diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niscaya kita sebagai orang yang Islam sendiri mestinya lebih menghargai kemuliaan dari Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu, kita ingatkan utamanya kepada diri saya sendiri untuk berhati-hati di bulan Ramadan, untuk lebih memuliakan bulan Ramadan, untuk lebih memberikan hak-haknya bulan Ramadan. Apa haknya Ramadan? Kita kasihkan hak-haknya Ramadan. Demikian hadirin, dalam pembukaan ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Pulang dari tempat ini semakin kita memuliakan bulan Ramadan dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mengajak kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mengajak kita untuk memperbaiki kehidupan kita sedetik demi sedetik, sehari demi sehari, sehingga kita kemudian menjadi orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, yang diridhoi dan meridhoi Allah dan Rasulnya. Hakadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.